Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Pertanyaannya sederhana, tetapi semua orang belum tentu bisa jawab ya. Begini pertanyaan, bahasa apa Lazarus memakai bahasa apa ya? Lazarus di Firdaus memakai bahasa apa, udah begitu ya. Dialog antara Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya memakai bahasa apa ya. Di dalam Lukas pasal 16 ya. Lazarus mati, ini Lazarus yang dibangkitkan Yesus ya. Kalau Anda belum paham ini, saya mau kasih tahu, Lazarus yang ditulis di Lukas 16 adalah Lazarus yang sama yang dibangkitkan Yesus di Yohanes pasal 11 ya. Kenapa diplesetkan jadi orang miskin? Nah, ini dia masalahnya ya. Karena Lazarus diburu oleh orang Yahudi, mau dibunuh. Kalau Anda baca dari Yohanes pasal 11, nanti baca juga pasal 12, itu kan akhirnya Lazarus ini diburu, mau dibunuh. Lalu sebenarnya Lazarus kan pengen ditanya, Lazarus, kamu kan mati 4 hari, cerita dong, kan begitu pengennya ya, cerita dong, Lazarus, kamu cerita ya. Tapi karena ini dibangkitkan oleh Yesus, jadi orang Yahudi itu iri hati, pengen membunuh Lazarus. Lalu Yesus memelintir cerita Lazarus di dalam Lukas pasal 16. Ini perkataan langsung Yesus. Lazarus diibaratkan orang miskin ya. Orang miskin mati masuk pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu maksudnya Firdaus. Kemudian orang kaya mati masuk alam maut. Jadi orang mati itu pilihannya ada 2 ya. Pangkuan Abraham atau Firdaus dan alam maut. Jangan lagi ada orang atau pendeta atau romo yang mengatakan bahwa orang mati itu langsung surga sama neraka. Ya, itu sama sekali tidak alkitabiah. Jadi orang mati itu pilihannya, kalau yang percaya Yesus itu ke Firdaus ya, yang tidak percaya Yesus ke alam maut. Wes cuman itu pilihannya. Lalu terjadi dialog, orang lalu mikir, Pak, itu kan masih terjadi dialog. Berarti jiwanya orang kaya dan Lazarus itu masih ada, Pak. Kan mereka bisa mikir, bisa bahasa gitu. Berbahasa, berdialog gitu. Salahmu di situ, saudara ya. Lazarus sudah roh dong, belum ya, betul ya. Lazarus itu sudah roh, orang kaya juga roh, Abraham juga roh. Abraham itu matinya sudah kapan tahu, sekian ribu tahun sebelum orang kaya itu. Tapi orang kaya bisa kenal sama Abraham. Ayo ya. Lazarus bisa kenal sama Abraham. Dimensi waktu yang begitu ribuan tahun ya. Tapi kalau di hadapan Allah di Firdaus itu cuman hitungannya, kalau Abraham sama Lazarus itu cuman, Abraham itu berapa sih? Abraham itu 2000 ya. Abraham kan mungkin sekitar 4000 tahun. Mungkin hanya 5 hari gitu, kurang dari 5 hari selisih antara Abraham dengan Lazarus. Abraham itu udah masuk di Firdaus 5 hari sebelum Lazarus. Cuman segitu ya, nggak lama ya. Oke, lalu ada orang berpikir berarti jiwa itu nggak mati ya Pak ya. Itu buktinya masih berbahasa. Kata bathuk nonong sidik BNS katanya. Ya BNS kok diikuti. BNS kan cuma mengandalkan bathuk doang, bathuk nonong gitu. Bathuk nonong sidik itu orang masih berkomunikasi kok antara Lazarus di pangkuan Abraham dengan orang kaya di alam maut. Berarti masih punya jiwa, Pak. Salahmu di situ ya. Ya saudara-saudara, 2 Korintus 12 ayat 4. Paulus masuk ke Firdaus. Paulus bilang apa? Aku mendengar kata-kata yang tidak boleh dikatakan oleh manusia. Perhatikan, tidak boleh dikatakan oleh manusia. Anda tidak bisa membandingkan bahwa roh yang berkomunikasi itu dengan bahasa manusia. Itu maksudnya
Ya, jadi orang kaya berkomunikasi dengan Lazarus maupun dengan Abraham itu tidak memakai bahasa manusia, tetapi oleh Yesus dibahasakan menjadi bahasa manusia. Lalu mereka memakai bahasa apa? Bahasa yang tidak boleh dikatakan oleh manusia, yaitu bahasa roh. Roh ketemu roh. Roh itu tidak punya nafas hidup. Ya, jiwa maupun nyawa itu adalah nafas hidup, darah mengalir. Ya. Ingat, nafas hidup, darah mengalir itu jiwanya manusia, nyawanya manusia. Ya, jadi nyawa itu darah mengalir, jiwa itu nafas hidup. Jadi kalau nafas hidupnya berhenti, darahnya mengalir, nyawanya berhenti. Beda dengan roh. Roh itu adalah yang keluar dari seseorang ketika orang mati itu roh. Tetapi nyawa dan jiwa itu ikut mati bersama tubuh, ya. Jadi yang ada di Firdaus roh, yang ada di alam maut roh. Komunikasi roh dengan roh, bukan memakai bahasa manusia. 2 Korintus 12 ayat 4 sudah menjelaskan tidak boleh diucapkan manusia. Artinya jangan Anda menganggap atau mengira komunikasi antara orang kaya dengan Lazarus memakai bahasa manusia, lalu Anda pikir berarti jiwanya tidak mati. Salahmu di situ, ya. Mereka memakai bahasa roh yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Itu bahasa roh antara roh manusia dengan roh manusia. Nanti beda lagi dengan Allah, ya. Kalau Allah memakai bahasa surga, bahasa roh. Roh yang roh Allah, ya. Allah memakai bahasa roh di surga yang bukan bahasa manusia di bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ngerti sampai sini? Jadi jangan ikutin ajarannya Bathuk Nonong Sidik BNS yang mengajarkan penyesatan bahwa meskipun di alam maut maupun di Firdaus antara orang kaya dan Lazarus dan Abraham bisa berkomunikasi. Jadi manusia yang di alam maut itu jiwanya masih ada. Ya, itu cuman mengandalkan Bathuk Nonong doang, nggak alkitabiah sama sekali. Ya, ingat saudara, ya. 2 Korintus 12 ayat 4 mengatakan bahasa yang tidak boleh diucapkan manusia. Itulah bahasa roh. Jadi pertanyaan yang mengatakan dengan bahasa apa orang kaya dan Lazarus berkomunikasi? Bahasa yang tidak boleh dikatakan manusia, yaitu bahasa roh, antara roh Lazarus dan roh orang kaya itu. Orang kayanya ada di alam maut, Lazarusnya ada di pangkuan Abraham, artinya di Firdaus. Padat, singkat, dan clear. Ikuti Alkitab, ya. Jangan ikutin pendapat pendeta-pendeta yang cuman modal tafsir, mengandalkan Bathuk Nonong, mengandalkan tubuh bulat kayak bola bulat si empret, sorry, ya, atau apapun juga, jangan itu saudara, ya. Kembali ke Alkitab dengan hikmat Allah. Yesus yang membuka pikiran mengerti kitab suci, Lukas 24 ayat 45, ya. Yesus juga yang membuka selubungmu supaya ketika Anda membaca kitab suci Anda mengerti di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Makanya sembahlah Yesus. Jangan sembah Bapa, jangan sembah Allah segitiga. Ya. Allah segitiga itu kan rupa-rupa warnanya merah, kuning, hijau, meletus dor. Ya. Ya, haleluya, amin.